Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 643 di mana pintunya? Jiang Jingren melirik Lin Yu, melihat Lin Yu tersenyum, dan memberi isyarat kepadanya, bahwa dia hanyalah sebuah peti. Jejak kebanggaan muncul di ekspresinya, dan berkata, berbicara tentang pondok angsa liar ini, selalu ada. Biar kujelaskan dulu namanya. Namanya bisa dibaca terpisah. Meskipun angsa liar adalah angsa liar, sebenarnya itu palsu, dan pondok ini hanya. Artinya pondok jerami dan melambangkan orang-orang kata Yan Kaotang, seperti namanya, adalah tempat yang didirikan oleh sekelompok orang untuk mengembangkan barang palsu. Saat dia berkata, dia menoleh dan menatap Lin Yu, seolah bertanya kepada menantunya apakah dia benar. Lin Yu tersenyum dan mengangguk padanya, dengan sedikit apresiasi di matanya, dia tidak menyangka bahwa orang tuanya cukup berpengetahuan. Tampaknya tidak ada sedikit penelitian di hari kerja, tapi sayangnya. Antusiasme untuk mempelajari hal-hal seperti ini digunakan di dunia palsu. Jiang Jingren menerima penegasan Lin Yu, dengan lebih percaya diri, dan melanjutkan, namun, pemalsuan mereka bukanlah pemalsuan biasa. Mereka setara dengan Hermes dan LV di dunia palsu. Harganya sangat mahal, tetapi produksinya sangat rumit, dan sangat mungkin untuk menggunakan yang palsu dan asli. Banyak orang bahkan rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli karya Yan Kaotang sebagai koleksi. Saya selalu ingin membelinya. 1. Tapi barang Yan Kaotang sama berharganya dan langka seperti yang asli di pasaran setelah bertahun-tahun. Saya tidak pernah bisa membelinya sesuai keinginan. Jiang Jingren menggelengkan kepalanya dengan sangat menyesal dan menghela nafas. Paman, apa maksudmu? 2 lukisan dan 2 sikat kuas ini semuanya dibuat oleh Yan Kaotang. Warna kulit Zhou Chen berubah, dan dia buru-buru melangkah maju, dan berkata dengan heran, kamu bilang Yan Kaotang ini luar biasa, tapi aku telah bekerja dengan ayahku di barang antik selama hampir 20 tahun, mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Pernahkah Anda berbicara tentang organisasi sipil ini? Ya. Kami belum pernah mendengar tentang pondok angsa liar ini. Tidak, aku juga belum pernah mendengarnya. Master Chen dan Master Qi juga saling melirik, wajah mereka penuh keterkejutan. Zhou Chen telah berkecimpung di industri barang antik selama 20 tahun dan belum pernah mendengarnya. Mereka telah berkecimpung di industri barang antik selama 4 atau 5 tahun. 10 tahun. Mengapa Anda belum pernah mendengarnya? Ini. Pada awalnya, Jiang Jingren, yang masih penuh percaya diri, tidak bisa menahan perasaan malu ketika mendengar kata-kata itu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, mungkin karena kamu telah melakukan sedikit penelitian tentang yang palsu. Sejauh menyangkut orang tua di Departemen Bea Cukai, meskipun dia menyukai kaligrafi dan lukisan antik ini, harga produk asli terlalu mahal. Kami tidak mampu membelinya. Kami hanya dapat membeli beberapa barang palsu untuk mengatasi keserakahan kami. Saat kita berkumpul, yang paling banyak dibicarakan sebenarnya adalah yang terbaik. Sebelum bertemu Lin Yu, selain beberapa barang antik murah di rumah Jiang Jingren, hampir semua barang lainnya adalah palsu, karena dengan tingkat pendapatannya, dia tidak dapat membeli apapun. Ribuan atau puluhan ribu alat kaligrafi dan lukisan terkenal, sehingga dia mempelajari industri pemalsuan dengan sangat teliti. Bahkan sekarang, dia tidak berani menawar produk asli yang terlalu disayangi, kalau tidak dia akan dirusak olehnya untuk waktu yang lama. Paman, saya telah mempelajari industri palsu secara menyeluruh, tetapi saya belum pernah mendengar nama Yan Kaotang. Zhou Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan penuh tanya, meskipun keluarga mereka selalu hanya menerima produk asli, untuk menjaga dari produk palsu, mereka telah menemukan pasar palsu dengan jelas. Dia belum pernah mendengar nama Yan Kaotang, dan bahkan ayahnya pun tidak menyebutkannya.
Kalau begitu aku tidak tahu lagi. Sebenarnya Yan Kaotang ini, aku juga mendengarkan seorang teman di lingkaran yang mengatakan bahwa dia menunjukkan padaku salinan Tang Sacai. Seni itu kelas 1, bagaimanapun, di mata saya, tidak ada yang nyata atau salah. Jiang Jingren berkata dengan bingung, lalu melihat ke arah Lin Yu tanpa daya, mendorong masalah ke Lin Yu, dan berkata, atau, biarkan menantu laki-laki saya menjelaskan kepada Anda. Lin Yu menyeringai dan berkata kepada Jiang Jingren, ayah, sebenarnya tidak mudah bagimu untuk mengetahui hal ini. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat Guru Chen dan Guru Qi, dan berkata sambil tersenyum, kedua Tuan dan Zhou Chen tidak mengetahui Yan Kaotang ini, dan itu masuk akal, karena Yan Kaotang ini berada di akhir dinasti Qing. Sebuah organisasi non-pemerintah di China, dan telah dihancurkan selama periode Republik China. Keluarga mereka memberitahu ayah saya bahwa mereka membuat barang antik palsu, dan keterampilan mereka murni luar biasa. Hanya mereka yang ada di industri barang palsu. Pemimpin yang tak tertandingi. Pantas. Tuan Chen, Tuan Qi dan Zhou Chen tiba-tiba menyadari. Tapi itu hancur, kenapa aku belum melihat tiruan mereka di pasaran? Zhou Chen bertanya dengan curiga, meskipun Yan Kaotang dihancurkan, barang-barang di rumah mereka tidak akan dihancurkan, setidaknya mereka masih ada di pasar, tetapi Zhou Chen berhubungan dengan pasar palsu. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat karya Yan Kaotang. Lin Yu tersenyum tipis, dan berkata, ayahku baru saja mengatakan bahwa meskipun tiruan Yan Kaotang ini bukan asli, tapi karena kemampuannya yang luar biasa, itu juga sangat berharga untuk dikoleksi. Kebanyakan dari apa yang mereka tiru adalah beberapa koleksi yang berharga, jadi meskipun itu palsu, mungkin bernilai lebih dari puluhan juta atau bahkan puluhan juta. Siapa yang mau mengeluarkannya untuk menjual? Setelah mendengar kata-kata ini, Zhou Chen dan dua tuan itu tidak bisa membantu tetapi saling melirik dan mengangguk. Jika itu persis seperti yang dikatakan Lin Yu, maka palsu ini memang sangat berharga untuk dikumpulkan. Itu tidak benar. Guru Chen melihat kedua lukisan dan dua sikat kuas di atas meja, dan berkata, Tuan He, jika Anda mengatakan itu benar, dua lukisan dan dua sikat kuas ini palsu, tetapi saya dan Lao Qi mempelajarinya. Namun, bahan lukisan dan batu giok ini sangat kronologis, dan tidak dapat dibuat dengan membuat yang lama. Tuan Chen, inilah salah satu alasan mengapa Yan Kaotang memiliki posisi luar biasa di dunia palsu dan tak tertandingi. Lin Yu memandang Guru Chen dengan senyum tipis, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh batu giok putih yang mengukir 5 naga di atas meja untuk mencuci kuas, dan kemudian meremas gambar Konfusius Xingjiao, dan berkata sambil tersenyum, tempatmu. Menurut saya usianya sudah tepat, karena batu giok ini memang batu giok dari dinasti Qing, dan kertas ini memang kertas dari dinasti Tang. Apa? Ketika Tuan Chen dan Tuan Qi mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan terkejut. Kedua tuan itu mungkin tidak cukup tahu tentang dunia palsu, tapi saudara Zhou, apakah kamu cukup tahu tentang itu? Lin Yu menoleh dan tersenyum pada Zhou Chen, dapat dikatakan bahwa di semua dinasti, ada orang yang mencari nafkah dengan meniru produk terkenal dari generasi sebelumnya, dan banyak keterampilan orang-orang ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mirip dengan bisnis keluarga kita saat ini, dan untuk memaksimalkan keuntungan, keluarga ini akan mulai menyimpan beberapa kertas kontemporer, giok, tanah liat Cina, dan bahan palsu lainnya untuk disegel. Jaga agar tetap utuh dan bagikan ke generasi mendatang, sehingga mereka dapat menggunakan bahan mentah ini untuk berpura-pura. Saya tahu ini. Zhou Chen mengangguk penuh semangat, dan buru-buru berkata, ini juga alasan mengapa puncak penipuan antik muncul di dinasti Ming dan Qing. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan melanjutkan, sebenarnya, setelah mengalami puncak pemalsuan barang antik di dinasti Ming dan Qing, tidak banyak kertas berharga, giok del, yang diturunkan.
Pada saat ini, itu terdiri dari perorangan, tetapi Yan Kaotang, yang didukung oleh Chaebol besar, membeli semua kertas dan giok ini ke tangannya sendiri, dan juga, ada kemudian. Penampilannya sangat bagus, dan itu lebih baik dari yang palsu asli. Lin Yu melirik potongan palsu di atas meja saat dia berbicara, ternyata lukisan dan sapuan kuas ini juga terbuat dari bahan-bahan ini, itulah mengapa itu sangat palsu. Inilah mengapa Lin Yu akan melihat mereka dengan cahaya biru laut ketika dia pertama kali melihatnya. Hal-hal ini memang sangat berharga. Itu dia. Zhou Chen mengangguk penuh semangat ketika dia mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut, dan dia berpikir sendiri bahwa rumah lelang tembok besar benar-benar luar biasa. Layak menjadi pemimpin rumah lelang, dan memiliki angsa dalam koleksinya. Begitu banyak hal di Pondok Jerami. Tapi Tuan He, saya masih belum mengerti. Pada saat ini, Guru Qi berdiri dan bergegas ke Lin Yu dan berkata, meskipun Yan Kaotang ini benar-benar berisi bahan-bahan ini, tidak mungkin mereka memiliki keterampilan melukis yang luar biasa. Dia bingung di dalam hatinya, bagaimana mungkin keterampilan melukis orang suci lukisan Wu Daozi ini berada di luar jangkauan orang saat ini. Ya, Tuan He, meskipun teknik ukiran batu giok putih dari sapuan sikat 5 naga ini berasal dari seorang master istana Qing, tidak sulit untuk menirunya. Sejauh yang saya tahu, dunia saat ini, Dewa pengrajin Duan Fengnian bisa menirunya, tapi, diagram Xingjiao Confucius ini luar biasa. Bagaimana bisa ditiru oleh tangan si pelukis? Guru Chen juga bertanya dengan bingung. Teman-teman yang ingin melihat karakter di luar dapat memperhatikannya, dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang buku tersebut, Anda juga dapat menyebutkannya di sini. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.